Apa kabar Anda semua hari ini? Di hari Jumat yang sangat luar biasa, kita berjumpa lagi di Jumpa ASN, Jumat pagi, ASN Kompak Belajar. Dan hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang hebat dan luar biasa. Iya, kalau nggak salah hampir tahun ini mau pensiun ya Pak ya? Insya Allah. Kira-kira bulan berapa Pak? 1 Mei pensiun. 1 Mei Ya. pensiun. Wah, ini bakalan menikmati masa-masa yang kepensiunan yang sangat. Ada rencana apa Pak? Insya Allah menjalani hidup itu dengan penuh kesyukuran, tidak mempersoalkan apa yang menjadi beban. Anugerah Allah, anugerah Tuhan itu dinikmati, disyukuri, sehingga menikmati masa-masa tua. Menikmati masa-masa tua dengan tanpa bermasalah ya Pak Tanpa ya? bermasalah. Oke, nah jadi ini merupakan Jumpa ASN yang kembali dilaksanakan di tahun 2024 ini ya, dengan tujuan juga buat teman-teman ASN di Kota Waringin Barat ini untuk mendapatkan sertifikat juga Pak. Oke. Ini gunanya juga untuk menambah indeks dari kompetensi Oke. prestasi dari seluruh ASN Kota Waringin Barat. Tepuk tangan dulu dong buat TKPSDM sudah memfasilitasi ini loh Pak. Oke. Jadi tidak hanya belajar tapi juga ada bonus berupa sertifikat. Dan kebetulan nih udah ada berapa pengunjung kita yang ikut hari ini? 72. Jadi kita masih butuh kurang lebih memenuhi kuota PNS yang ada di Kota Waringin Barat ini kurang lebih berapa ya? Termasuk guru kurang lebih 5.000-an. 5.000-an. Harusnya mencapai kuota seperti itu karena sertifikat yang ada ini benar-benar sangat mendukung dari indeks prestasi PNS yang ada. Oke Bapak, temanya ini kayaknya agak-agak English banget, core value. Supaya tujuannya ASN berakhlak. Kira-kira menyampaikan materinya dalam berbahasa Inggris atau gimana ini Pak? English okay, but in here this the Indonesian language. Oh, Indonesian English. Oke, baik. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ingin mengetahui lebih banyak mengenai dari implementasi core value ASN berakhlak ini. Sebenarnya hal apa yang menjadi dasar tujuannya yang mau Bapak sampaikan, yang mau Bapak bagikan di sini Pak? Baik, terima kasih Mbak Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin sudah kulitnya gelap, backdropnya gelap. Kalau nggak kelihatan mohon dimaafkan. Yang penting suaranya kedengaran. Iya. Persembahan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita ketemu dalam daring, Jumpa ASN Kobar. Semoga ini memberikan makna yang baik untuk kita semua, dan tentu saja kita sama-sama berdoa selalu sehat, penuh berkah dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mampu mengerjakan tugas-tugas kita secara baik untuk kepentingan pemerintah, khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya sedikit paparkan dulu berkaitan dengan materi core value untuk berakhlak ini sebelum nanti kita sampai kepada mungkin ada situasi dan suasana yang lebih dialogis. Karena ini penting untuk memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya core value ASN berakhlak ini. Minta ditayangkan Mas untuk slide PPT-nya. Bapak Ibu langsung saja. Mungkin sebagian besar dari rekan-rekan sudah kenal karena saya adalah bagian dari pernah memimpin ASN di Kobar. Pernah tanda kutip berarti pernah juga sedikit ada masalah. Nah, itu nggak perlu dipersoalkan, tapi lihat saja substansi apa yang akan saya sampaikan. Dilanjut Mas. Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia telah memberikan penggarisan terhadap apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan birokrasi di Indonesia itu mencapai tingkatan world class birokrasi. Karena ini penting bagaimana kita menyikapi kondisi antar bangsa ketika berkaitan dengan layanan publik, investasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas kenegaraan.
dalam konteks tugas kenegaraan itulah maka kemudian ASN kita itu harus menyikapi seperti apa. Nah, dalam rangka itu maka Mbak Kaisa, bahwa ASN itu sebagai pegawai pusat maupun daerah, walaupun istilah ini di dalam Undang-Undang 20 2023 sudah tidak ada pembedaan antara ASN pusat dan ASN daerah. ASN itu adalah ASN Indonesia, tapi dalam konteks tugas kelembagaan maka ASN itu harus mempunyai core values, harus mempunyai nilai unggulan. Jangan sampai kemudian di sektor swasta, di corporate besar-besar itu core value-nya tinggi, kemudian di pemerintah justru ketinggalan. Minimal ada keseimbangan di dalam gerakan pemerintahan di tingkat global maupun di Indonesia, mengimbangi dengan core value-nya korporasi. Ini penting saya pikir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, pasal 3, 4 itu mengatur berkaitan dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Nah, dalam konteks itu maka penting untuk kita kalau berkenan mendalami terkait dengan apa yang disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar itu prinsipnya adalah di Indonesia itu kan ada 4 pilar yang sebagai penyokong tegaknya negara. Di situ ada Pancasila, di situ ada Undang-Undang Dasar 45, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masing-masing ini penting untuk kita dalami. Misalnya soal Pancasila, fungsi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tapi dia memandu sebagai ideologi, memandu sebagai falsafah bangsa, memandu sebagai Weltanschauung kata orang Jerman. Dia sebagai sesuatu yang dituju, sehingga tujuan daripada bernegara itu intinya adalah melaksanakan ideologi negara yang disebut Pancasila. Kemudian terapannya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jangan lupa juga bahwa di dalam kerangka melaksanakan Pancasila, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 itu, Indonesia itu kan beragam dari semua unsur, baik ras, golongan, budaya, sehingga menyatukan dalam konteks bernegara, berpemerintahan dengan latar belakang budaya yang berbeda, ras yang berbeda, itu juga tidak mudah. Maka panduan-panduan yang ada terkait dengan yang ada di dalam Pancasila, yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu harus menjadi bagian penting, menjadi sikap perilaku ASN yang nanti terumuskan di dalam core value menjadi ASN berakhlak. Tentu saja ini tujuannya adalah untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka berakhlak itu, maka ada yang disebut dengan nilai dasar. Kemudian itu yang disebut dalam konteks nilai dasar. Kemudian ada konteks yang disebut dengan kode etik dan perilaku. Kode etik itu apa? Kode etik itu adalah berkaitan dengan aturan yang baik dan buruk. Sangat jelas itu. Kode etik itu berkaitan dengan aturan baik dan buruk yang kemudian ada sanksi. Nah, dalam konteks itu Mbak Kaisa dan rekan-rekan sekalian, maka di Indonesia itu ada yang disebut satu, misalnya peraturan disiplin pegawai negeri sipil misalnya. Itu adalah di dalamnya ada yang sifatnya kode etik dan ada yang sifatnya adalah pelanggaran hukum. Dalam konteks ini pelanggaran disiplin maksudnya, pelanggaran disiplin. Termasuk di dalamnya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain. Sehingga panduan-panduan sebagai ASN berakhlak untuk melaksanakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, kemudian karena kebinekaan itu bagian yang harus
kita yakini bahwa itu hidup di sekitar kita, maka dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ASN harus punya core value, sehingga core value yang dibangun oleh negara, dibangun oleh pemerintah itu adalah ASN berakhlak. ASN berakhlak berarti berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada beberapa kata kunci yang bisa kita sikapi dalam konteks ini adalah, misalnya dalam berorientasi pelayanan, kata kuncinya itu berada pada responsibilitas. Kemudian ada kata kunci kepuasan, kualitas kepuasan, karena kita ini kan pelayan, sehingga ketika berkaitan dengan berorientasi kepada pelayanan, maka yang dituju adalah kepuasan pelanggan. Siapapun yang berurusan dengan pemerintah ketika itu berkaitan dengan pelayanan pemerintah, baik perizinan, investasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan, termasuk di rumah sakit, termasuk pelayanan kependudukan, ketika pelanggan puas, itu bagian dari kata kunci, berarti pelayanan kita berhasil. Artinya orientasi di dalam ASN berakhlak itu adalah, yang pertama adalah berkaitan dengan orientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan itu, maka kalimat afirmasinya apa? Maka kalimat afirmasinya adalah, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, suami istri kan memungkinkan juga itu, berjanji dalam konteks suami, mohon maaf karena mungkin sudah dewasa semua, memuaskan istri, istri memuaskan suami. Artinya itu kalau sudah sampai ke tingkat itu, berarti pelayanan suami istri itu prima. Kemudian dalam memandu berorientasi kepada pelayanan, maka apa panduan perilakunya? Satu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ketika berkaitan dengan pelayanan kita di masing-masing perangkat daerah atau dimanapun kita ditugaskan, maka harus ada berkaitan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jangan kemudian apa maunya pemerintah. Kebutuhan masyarakat itulah yang kemudian ditarik menjadi program dalam konteks perencanaan, kemudian itu yang menjadi basis pelayanan. Kemudian dalam konteks personal, tampilan kita itu juga harus mencerminkan yang berkaitan dengan orientasi pelayanan itu. Panduan perilakunya adalah ramah, cekatan, dan perbaikan tiada henti. Ini penting bagi orang untuk yang bekerja di pemerintah, yang untuk yang pertama berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, akuntabel. Kalimat akuntabel ini sering menjadi kalimat-kalimat dan kata-kata yang didengungkan oleh banyak pihak. Di sini ada akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, dan sebagainya. Dalam konteks ini ada kata kunci yang perlu kita pahami bersama untuk diri kita masing-masing. Yang pertama adalah soal integritas. Integritas itu antara pikiran, perilaku, dan dalam konteks pelayanan, maka harus bertanggung jawab, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini misalnya dalam konteks triangle corruption, 3 sudut yang menciptakan korupsi, itu kan kita kenal dengan teori itu. Ada korupsi itu terjadi atau fraud itu terjadi, kecurangan itu terjadi karena ada 3 hal. Satu, ada tekanan, tekanan ekonomi, tekanan atasan, tekanan politik, dan lain-lain, yang kemudian membuka ruang itu, ruang untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, bisa terjadi karena kemudian ada kesempatan.
ada tekanan, ada kesempatan. Dan yang terakhir untuk berkaitan dengan triangle corruption itu adalah karena ada rasionalisme, ada justifikasi. Yang diperbuat itu tahu fraud, tapi seolah-olah dibenar-benarkan dengan cara-cara yang administratif. Ini yang kemudian membuat terjadinya korupsi. Ini yang kaitannya dengan akuntabilitas tadi, itu yang harus dihindari. Karena kita selaku ASN harus melaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Maka konteks kata kunci salah satunya itu adalah integritas. Yang kedua itu adalah soal konsistensi. Dalam konteks apapun, ketika kita konsisten, pegang prinsip, berbasis integritas, mampu membangun komitmen, kita selamat. Dan pasti antara tugas dengan personal kita mengalir akan menjadi penghargaan dari orang. Layanannya luar biasa, ramah, kemudian bertanggung jawab, kan semua aman. Kemudian kata kunci dari kaitannya dengan akuntabel itu adalah dapat dipercaya. Kalau orang sudah dapat dipercaya, Mbak Kaisa dipercaya sebagai master seremoni. Kepercayaan itu jangan kemudian terlukai dengan persoalan-persoalan yang kemudian mengambil sikap yang bertentangan dengan akuntabel. Salah terapan, tidak cermat, disiplin dan sebagainya, tidak disiplin. Waktu jam 8.30 mulai upacara, master seremoni baru di jalan, ya, kacau acara. Kemudian akuntabel itu juga berkaitan dengan transparansi. Ada suasana yang kemudian semua pihak dapat mengetahui, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, dan termasuk di dalam konteksnya adalah semua bisa terlibat. Ketika semua dapat terlibat, maka apa yang harus diambil peran dari masing-masing orang. Ya. Kemudian panduan perilaku untuk akuntabel, kalimat afirmasinya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalimat seperti ini ketika melekat di kita masing-masing, ketika melaksanakan tugas, insya Allah semua tujuan dari organisasi tercapai karena pengaruh dari pertanggungjawaban masing-masing orang. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian dalam konteks ini aspek panduan perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin tinggi, berintegritas, menggunakan kekayaan negara dan lain-lain itu. Yang itu adalah bagian dari panduan perilaku. Jadi yang ada di dalam tayangan ini adalah panduan perilaku dari masing-masing item yang masuk di dalam kategori berakhlak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari berakhlak yang ber-A-nya sudah, sekarang K-nya itu adalah berkaitan dengan kompeten. Di tayangan ini dalam konteks kompeten itu ada meningkatkan kompetensi diri, kemudian membantu orang lain belajar, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Panduan ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, berhasil. Terus jangan lupa melakukan learning agility. Jika perlu, pembelajaran berkaitan dengan pembentukan tim agile masing-masing lembaga dengan melibatkan teman-teman yang berkompeten, maka akan mempercepat gerakan organisasi dan harus didukung oleh ahli yang di bidangnya. Jangan sampai kemudian mengerjakan sesuatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka pada saatnya tinggal nunggu kerusakannya. Kemudian kita lanjut, kita percepat saja. Yang berikutnya adalah
harmonis. Konteksnya ini saling peduli, saling menghargai. Panduannya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Saya Jawa, ketemu teman-teman dari Sumatera Utara, saya Muslim, ketemu teman-teman non-Muslim, saling menghargai. Itu penting. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adanya perbedaan. Jadi memahami betul terkait dengan kata-kata harmonis itu, kata kuncinya adalah di caring, peduli. Kemudian kita fakta sejak awal kita mengatakan bahwa ada diversity, ada perbedaan, itu kemudian titik temunya jangan kemudian perbedaan justru melonggarkan, tapi adalah mencari titik-titik yang kemudian mempersatukan. Itu penting. Kemudian membangun keselarasan. Nah, kalimat afirmasinya apa? Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Seiring sejalan, saya gelap, Mbak Kaisa putih, ya jalan saja. Ada yang teman-teman keriting, ada yang rambut lurus, jalan saja, membangun keselarasan, menghargai perbedaan. Ini yang ada di Indonesia yang harus kita bangun, kita selaku ASN. Tidak perlu kemudian secara fisikal itu menjadi bagian yang membedakan, itu justru membuat pecah belah, tapi justru perbedaan itu adalah keindahan yang harus kita bangun untuk sama-sama kita realisasikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah loyal. Loyal seperti ini panduannya, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kalimat afirmasinya apa? Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Persoalan ini sekarang menjadi PR besar karena kita tuntutan global, kita sudah masuk di dalam ruang-ruang yang liberal, sehingga banyak hal yang kemudian orientasi di dalam termasuk kita itu bukan kepada untuk membangun kepentingan bangsa dan negara, tapi adalah berorientasi kepada materialitas. Ini menjadi persoalan. Materialitas menjadi hak setiap orang. Material orang pengen kaya, haknya setiap orang. Tapi ketika kita selaku ASN, maka ketika tuntutan negara, tuntutan bangsa ini menuntut kita untuk bekerja keras, maka kemudian yang lain-lain kita nomor berikutkan. Jadi bukan prioritasnya adalah, kita bukan tidak mau kaya, kita bukan tidak mau sejahtera, tapi konteksnya selaku ASN, kita sebagai bagian dari perekat bangsa, maka ketika bangsa memerlukan kerja keras kita, negara kita memerlukan dedikasi kita, maka itu yang menjadi prioritas. Dan ini insya Allah ketika bangunan berakhlak ini sudah tercipta, melekat di masing-masing individu, terutama di pola pikir dan perilaku, maka akan menjadi indah pada saatnya. Kata kuncinya apa? Ada komitmen di dalamnya sebagai bagian dari loyalitas, kemudian ada dedikasi, kemudian ada kontribusi, kemudian ada nasionalisme, dan ada pengabdian. Ini adalah kata-kata kunci yang selama ini, mohon maaf, terabaikan. Ada contoh-contoh dalam konteks budaya, pengabdian itu juga membuat keselarasan. Artinya ketika diukur dari soal happiness, soal kebahagiaan, maka mengabdi dengan tulus itu adalah menjadi bagian penting, bagian dari bagaimana bersikap. Di kerajaan-kerajaan tinggalan nenek moyang kita dulu, ketika pengabdiannya tulus dalam konteks loyalitas, melaksanakan aturan-aturan kerajaan secara baik, maka
pada endingnya ada yang kemudian mendapatkan penghargaan, mendapatkan award dari kerajaan. Ada dikasih hadiah tanah perdikan misalnya, tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau negara, tapi kemudian diberikan kepada yang bersangkutan sebagai tanah individu, tanah untuk dikerjakan, diberdayakan. Jadi intinya, apakah itu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian, itu bagian yang harus melekat pada diri kita pada saatnya ketika misalnya pemerintah dalam konteks award dan punishment, terutama award dalam konteks ini, maka akan menjadi hak kita secara alamiah ketika kita melaksanakan kata-kata kunci itu. Berikutnya, setelah loyal masih ada dua lagi yang disebut dengan adaptif dan kolaboratif. Untuk adaptif, Bapak Ibu sekalian, panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kemudian ada kata kunci di dalamnya, yaitu satu, inovasi. Inovasi tentu saja tidak harus baru, sesuatu yang kemudian ada novelty di dalamnya, ada kebaruan di sana dari tugas-tugas kita, itu adalah sudah merupakan inovasi. Tidak harus yang baru sama sekali. Misalnya dalam konteks layanan publik, awalnya misalnya dapat dari permohonan sampai produk itu adalah 3 hari. Ketika kita mampu menyelesaikan 2 hari, itu sudah ada inovasi. Bisa menyelesaikan dalam 1 hari, itu sudah ada inovasi. Apalagi nanti pada saatnya kita juga harus digitalisasi, maka ketika layanan itu selesai dalam waktu menit, maksimal jam, maka itu adalah bagian dari inovasi yang luar biasa. Oke, Pak Suyanto, saya menyela sedikit karena Pak Suyanto tadi ada membahas tentang fasilitas negara yang kita harus gunakan secara bertanggung jawab, seperti itu ya kan Pak ya. Ternyata ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi, ini ada dari Dikbud Kobar, Pak Rahman. Jadi yang dia mengenai panduan perilaku, aku tambal yang poin B, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien dan efektif. Yang mau ditanyakan, ada oknum ASN menggunakan mobil dinas di luar jam kerja atau dinas untuk kepentingan pribadi. Lebih-lebihnya hari libur mobil dinas dibawa ke tempat rekreasi atau pantai. Jadi mohon pencerahannya. Nah ini Pak, ini kan biasa terjadi nih Pak. Ini berlaku umum ya. Tapi lagi-lagi dalam konteks ini maka kita kembali kepada regulasi terkait dengan penggunaan aset negara termasuk aset pemerintah di dalamnya. Ketika misalnya di dalam konteks jabatan itu, maka masing-masing daerah akan membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan aset dan kendaraan jabatan dalam konteks ini. Jika aturannya memang adalah bahwa kita kan sempat begini peraturan kita, bahwa aset berupa kendaraan dinas jabatan itu hanya bisa digunakan ketika melaksanakan tugas jabatan. Kemudian ini dikaitkan dengan tunjangan mobilitas saat itu, sehingga ketika ada tunjangan mobilitas itu, maka penggunaan kendaraan jabatan ini dibatasi. Tapi dalam posisi pengaturan yang demikian juga tidak efektif ketika misalnya adalah rumahnya terlalu jauh, dari rumah harus ke kantor pakai kendaraan pribadi, justru tidak menguntungkan. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan berakhlak ini, ketika ada aturan, ada regulasi, ketika regulasi itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu yang disebut dengan penggunaan secara efisien. Termasuk kendaraan dinas dalam jabatan itu adalah berkaitan dengan spesifikasinya. Ketika misalnya eselon dulu namanya adalah eselon 2 atau disebut dengan sekarang adalah jabatan tinggi di kabupaten itu adalah pratama, maka ketika aturannya adalah maksimal 2000 cc dalam konteks silinder, maka jangan beli yang lebih dari itu. Syukur-syukur menggunakan yang cc-nya lebih rendah. Itu yang disebut dengan efisien.
Tapi terlepas dari itu semua, maka aturan yang ada ketika itu dipatuhi, maka itu yang baik. Di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu selalu ada dua hal yang melekat. Satu adalah bangunan sistem pengendalian internal, dan dua adalah kepatuhan. Di dalam sistem pengendalian internal, ini persoalannya. Ketika aturannya misalnya kendaraan itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar jam dinas, apalagi untuk kepentingan pribadi. Ketika pengendalian internalnya sudah ada, ini kan bagian dari SOP. Ketika pengendalian internalnya sudah ada, ketika itu tidak dipatuhi, berarti ini penyimpangan. Ketika SOP dalam konteks pengendalian internal sudah ada, kemudian tidak ditaati, berarti ini adalah pelanggaran. Disinilah diuji kepemimpinan seseorang. Mana yang kemudian harus taat kepada aturan, mana yang kemudian harus mengikuti keinginan. Persoalan ini kan selalu bertentangan antara pribadi dengan keinginan, sehingga keinginan nafsu itu harus dikendalikan, karena mohon maaf kita juga punya otak, bisa berpikir, oh ini melanggar aturan, ini boleh, ini tidak. Nah, orang-orang yang teman-teman kita yang memanfaatkan itu, mestinya dalam konteks kendali adalah pimpinan yang mengendalikan pengendalian internalnya. Minimal ada teguran dan sebagainya. Tapi dalam proses untuk sampai kepada pelaksanaan itu kan perlu internalisasi. Tidak kemudian internalisasi itu berarti kan perlu pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kendaraan dinas. Barangkali itu, Mbak Kaisa. Oke, mungkin sedikit tercerahkan ya Pak Oke. ya. Itu semua kembali ke hati nurani berarti ya Pak? Hati nurani, dan kita ini kan diberikan kelebihan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah otak. Otak ini yang kemudian harus mengendalikan semua perilaku. Di situ akan tercermin kalau keinginan yang dipenuhi, otak diabaikan, maka akan menimbulkan keserakan. Karena semua kebutuhan duniawi pengen semua. Kita sudah punya sepatu 5, harganya bagus, kemudian masih layak pakai, tapi kemudian beli-beli baru yang lebih modis. Ini juga cermin dari, nah untuk keperluan itu kalau pegawai negeri kan tidak cukup. Ketika kemudian karena tekanan untuk hidup hedon seperti itu dijalankan, ya mohon maaf, pasti ada dengan cara-cara yang melanggar aturan. Nah, kemudian dalam konteks itu, Mbak, maka otak yang harus bergerak, otak yang harus berpikir, yo ini tidak boleh. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Ya, untuk daftar link absen itu akan di-sharekan oleh adminnya. Mungkin menjelang-jelang dari akhir dari podcast kita hari ini. Jadi sabar dulu, sabar. Aman. Biasanya kalau sebar link itu di awal, itu biasanya enggak apa-apa. Ngisi dulu, habis itu ngilang gitu kan, mengikuti di podcast ini gitu kan. Gitu. Oke, ini Pak ada pertanyaan kembali dari Pak Dr. Gigi Togar dari Puskesmas Madurrejo, bertanya tentang nilai dasar yang ketiga berupa kompetensi. Apakah dalam peningkatan kompetensi ASN menjadi tanggung jawab pribadi atau pemerintah, instansi, terutama dalam segi finansial? Jika menjadi tanggung jawab pemerintah atau instansi, apakah ada presentasi anggaran tiap dari SKPD? Oke. Pertama gini, dalam konteks RPJMN maupun dalam konteks penganggaran di daerah, rujukannya adalah satu, ini ada mandatori bahwa untuk peningkatan kompetensi SDM itu adalah 0,16 dari jumlah APBD, dari belanja APBD. Artinya adalah setiap ASN dalam konteks peningkatan kompetensi, maka kemudian bisa saja dianggarkan dari APBD menggunakan minimal adalah 0,16. Persoalannya antara kompetensi ASN dengan kebutuhan pengembangan itu selalu tidak seimbang.
formasi kebutuhan pengembangan kompetensi dengan jumlah, apalagi setelah penyetaraan, itu kan jumlahnya cukup besar. Masing-masing individu itu kemudian harus mengembangkan kompetensinya. Persoalannya duit daerah kan tidak cukup untuk kepentingan itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyarankan masing-masing perangkat daerah itu membuat analisa terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Dan ini teman-teman SKPD kan, mohon maaf, sudah dilatih untuk kepentingan pengembangan kebutuhan kompetensi. Ketika berdasarkan prioritas untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah sudah terumuskan secara baik kebutuhan akan pengembangan kompetensi, maka teman-teman kita yang memenuhi syarat untuk masuk di dalam pengembangan kompetensi itu yang kemudian menjadi prioritas. Yang lain berarti nunggu antrian. Persoalannya kemudian pasti ini menjadi perdebatan. Dalam konteks pemerintah daerah, urusan-urusan yang sifatnya konkuren itu kan diserahkan kepada daerah. Bidang pendidikan, bidang kesehatan. Persoalannya lagi, ada mandatori terkait dengan penganggaran kita. Terbaru, Bapak Ibu sekalian, untuk infrastruktur itu harus mencapai 40% dari jumlah APBD. Ini menyerap cukup besar. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan, walaupun di Undang-Undang Kesehatan yang baru sekarang sudah tidak ada minimal mandatori itu 10%, dan di Kobar itu sudah sangat besar, sekitar hampir mendekati 30%. Ini juga untuk kepentingan pengembangan program, tapi semuanya tentu saja tidak untuk pengembangan kompetensi. Dari misalnya di SKPD itu adalah ada anggaran 30 miliar, maka dapat kita hitung 0,16 dari 30 miliar berapa, itu bisa untuk kepentingan pengembangan kompetensi. Itu bagian dari trik kita bagaimana membangun kompetensi, walaupun agak lambat kemudian bisa dilaksanakan. Alhamdulillah dalam konteks tugas-tugas belajar maupun izin belajar, inisiasi dan dari teman-teman ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengembangan kompetensi itu bisa disadari. Saya akan menjadi sesuatu jika kita juga terlibat dalam sesuatu itu secara mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah ada keseimbangan antara keinginan kita secara individu, ada dari pemerintah maupun ada dari individu. Dan teman-teman yang pengen melaksanakan pengembangan kompetensi terutama untuk studi lanjut secara formal, ada beberapa beasiswa yang kita bisa tempuh untuk kepentingan itu, baik yang disediakan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah pusat, dan untuk pemerintah daerah sampai sekarang memang minimal untuk kepentingan supporting terhadap studi lanjut. Tapi pengembangan kompetensi itu secara fungsional kan tidak harus studi lanjut formal, tapi juga secara teknis fungsional yang bisa kita laksanakan, dan sekarang banyak bisa dilaksanakan dengan menggunakan online atau daring. Barangkali itu, Mbak. Oke, baik. Dan ini juga ada dari Mas Anto untuk mengenai implementasi core value ASN berhalak, katanya sudah dilaksanakan beberapa tahun. Seperti apa Pak cara mengukur keberhasilan implementasi perilaku ASN di Kobar sudah berakhlak dan siapa yang melaksanakan? Oke, begini, pendekatan yang digunakan sekarang itu kan kita ada indeks profesionalitas ASN. Di dalam indeks profesional ASN itu salah satunya adalah berkaitan dengan tadi, kompeten berarti diukur dari pendekatan peningkatan kompetensi. Ketika kita habis diklat atau apapun, maka mohon juga sertifikat hasil diklat itu diinput ke sistem. Karena ini kategorinya pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat itu rendah. Kategorinya rendah. Yang sangat tinggi hanya beberapa orang, yang tinggi beberapa orang. Justru untuk jabatan tinggi pratama rata-rata rendah dan sangat rendah. Karena apa? Untuk jabatan tinggi pratama, kepala SKPD itu rata-rata kan tidak mengikuti
deklat-deklat kompetensi. Rata-rata. Nah, ketika tidak punya itu, maka otomatis rendah. Kemudian yang perlu dibangun lagi dalam konteks pengukuran ini adalah pada saatnya nanti akan mengintegrasikan antara kinerja organisasi yang disupport oleh individu untuk mewujudkan amanat dari Permenpan yang kaitannya dengan SKP. Bapak-Ibu sekalian, persoalan ini memang hampir menimpa seluruh daerah, sehingga ada kalimat begini, kita ini sudah bekerja sangat keras, tapi tujuan organisasi kok nggak tercapai. Nah, ini kan perlu ada keseimbangan antara kinerja keras yang menghasilkan adalah di tingkat kinerja organisasi. Ada persoalan di sini berarti. Persoalannya apa? Satu langkah penting yang harus kita pahami bersama adalah bahwa perencanaan itu memegang peran kunci. Maka di dalam konteks makro, perencanaan itu harus diawali dari penetapan yang disebut dengan visi misi untuk kabupaten. Nah, karena RPJMD tahun 2003 sampai 2026 ada kemungkinan belum ada, rujukannya sekarang adalah rencana pembangunan daerah yang sudah disusun pada saat RPJMD yang lalu. Kemudian di dalam visi misi di situ nanti akan dirumuskan tujuan Pemda. Kemudian tujuan Pemda itu akan dicapai dengan sasaran-sasaran semua yang mengerucut kepada misi masing-masing. Kemudian dari sasaran itu akan lahir program. Persoalan ini maka rumusannya harus terumuskan secara teknis melalui pohon kinerja, melalui penjenjangan kinerja, melalui cascading sampai pada program kegiatan. Jika perlu dilakukan cross cutting, maka ketika itu dilakukan, pohon kinerjanya sudah bagus, kemudian tujuannya sudah bagus, sasarannya jelas, maka akan melahirkan program dan kegiatan yang jelas. Program kegiatan yang tidak support terhadap sasaran, tidak support terhadap tujuan, maka kita cross cutting, kita ambil duitnya untuk membiayai yang menjadi prioritas sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Persoalan ini harus dipahami betul oleh seluruh teman-teman, terutama yang mengampu perencanaan baik di tingkat Pemda maupun di tingkat masing-masing SKPD, sehingga ketika sudah terumuskan secara baik, maka secara individual tanggung jawab kepala SKPD apa, tanggung jawab eselon 3 pejabat administrasi apa, tanggung jawab pengawas apa, tanggung jawab pejabat-pejabat fungsional apa, tanggung jawab pelaksana apa, itu kemudian masing-masing diikat dalam bentuk perjanjian kinerja individu. Satu pun di dalam konteks ini benar, maka ketika pekerjaan yang dilakukan oleh fungsional, yang dilakukan oleh pelaksana, yang dilakukan oleh pejabat pengawas, administrator maupun eselon 2, gampangnya begitu, ada yang tidak dilaksanakan, maka tujuan organisasi pasti tidak tercapai. Tapi kalau logika tadi dipakai, maka ketika semua mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, tujuan organisasi pasti tercapai, tujuan Pemda pasti tercapai. Nah, ini penting untuk kita dalami bersama, sehingga kan sering ditanyakan muncul begini, kenapa sakit kita beberapa tahun kok mandek di B? Persoalannya adalah semua itu diukur yang kemudian secara kuantitatif basisnya adalah perencanaan. Ketika kita melaksanakan kegiatan yang kemudian tidak berefek terhadap program, tidak berefek pada sasaran, tidak berefek pada tujuan, pasti tidak akan berefek kepada tujuan organisasi. Barangkali Mbak Keisa dan rekan-rekan sekalian, maka ketika bicara tentang bagaimana sikap kita terkait dengan persoalan-persoalan ini, maka
basisnya kembali kepada perencanaan yang baik. Kata orang, ketika kita perencanaan buruk, maka sama dengan kita merencanakan kegagalan. Barangkali. Oke. Nah, di sini tadi juga sempat disinggung Bapak bahwa kalau kita bekerja itu harus sesuai dengan bidang dan dengan masing-masing. Nah, tetapi kan di fenomena di dunia ASN ini sendiri Pak, kadang-kadang terjadinya permutasian. Nah, permutasian di mana misalnya basic ilmunya itu ditempatkan di tempat yang sebenarnya itu bukan basic ilmunya. Nah, itu untuk mengatasi seperti itu gimana Pak solusinya? Satu begini, berkaitan dengan bekerja sesuai dengan keahlian. Tadi kan ada bagian dari kompeten itu. Kita ingat secara organisatoris kita itu harus mewujudkan right sizing organisasi yang kecil, lincah, tapi juga agile, lentur. Kemudian diisi oleh orang-orang yang ahli. Maka kemudian dalam konteks itu struktur manajemen diperkecil, yang diperluas adalah fungsional. Nah, konteksnya sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika dalam konteks penempatan dalam jabatan itu kan ada beberapa yang bisa ditempuh, dan itu Pemda kita juga sudah mulai. Ketika pada saatnya nanti kita harus bekerja dengan merit system, maka semuanya akan berjalan baik. Siapa yang tidak bisa berkompetisi, maka dia akan tertinggal. Oleh karena itu selalu peningkatan kompetensi, mohon maaf, itu bagian dari bagaimana kita adaptif menyikapi keadaan dan mampu untuk tetap bertahan dalam situasi tuntutan lingkungan strategis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu bangunan-bangunan terkait dengan organisasi, bangunan berkaitan dengan peningkatan kompetensi, dan jangan lupa tata laksana setelah penyetaraan yang memperluas fungsional sampai sekarang itu belum tuntas. Kita sadari itu, tapi ini tetap berproses karena juga saya bagian dari orang tua yang dimintai pendapat tentang itu, dan itu amanat dari Permenpan RB untuk segera menuntaskan berkaitan dengan tata kerja fungsional. Karena tata kerja fungsional itu basisnya adalah keahlian. Kalau ahli berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, ya jangan kemudian pindah ke tempat lain. Secara struktur, maka ketika dia mutasi dari fungsional ke struktural adalah sesuai dengan keahliannya. Itu kalau merit system. Nah, ruang-ruang merit system itu maka harus dibuat menjadi kebijakan di tingkat lokal kita, sehingga pada saatnya tidak perlu ada tes, tidak perlu ada seleksi. Dengan penggunaan pendekatan merit system akan terumuskan siapa yang paling baik dari pegawai itu, yang kemudian menjadi keputusan politik dari pejabat pembina kepegawaian. Barangkali itu, Mbak. Oke, berarti memang pada ini kan diarahkan ke fungsional kan begitu ya, Pak ya? Oke, di sini kalau kita ngelihat di materi dari core value ini dijelaskan juga kayaknya agak menarik juga kalau kita sharingkan di sini mengenai memilih jadi ASN menurut dari survei Kemenpan RB. Nah, ini kita lihat presentase yang ada. Nah, ini dia. Ada yang ingin berkontribusi ya, Pak ya? Ini survei dilakukan tahun 2020 atau 2021 kalau tidak salah ingat, bahwa respondennya sekitar 15.464, tapi kemudian dari jutaan ASN. Semoga samplingnya, kualifikasinya benar, sehingga ini mencerminkan dari posisi survei dari Kemenpan RB itu. Pertanyaan-pertanyaan survei itu kemudian kan sifatnya ini survei terbuka. Kenapa memilih jadi ASN? Ingin kontribusi terhadap negara, kesempatan mengembangkan diri, kesempatan melanjutkan pendidikan, dan lain-lain, sampai persoalan kesejahteraan atau gaji. Nah, dari survei ini yang agak aneh adalah kok mayoritas ini lebih dari 51% justru soal kesejahteraan. Padahal pegawai negeri itu kan ya pas-pasan. Tapi itu pilihan surveyor, artinya ini kan yang disurvei ini kalau
milih jadi ASN, pandangannya itu adalah ASN tertinggi. Itu sejahtera. Iya. ASN level menengah ke atas. Pekerjaan idaman ini kayaknya Pak di Indonesia. Pekerjaan idaman. Karena dilihat dari survei ini berarti ya pandangannya baik. Oleh karena itu ketika kita sudah jadi ASN ya nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, kerja yang baik sesuai dengan core value berakhlak. Mbak Kaisa, saya sedikit lanjutkan terkait dengan materi tadi karena ada yang belum terelaborasi di kita. Tadi sampai ke adaptif ya, kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Maknanya adalah membangun kerjasama dan yang sinergis. Ini panduan perilakunya itu adalah berkaitan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini semua sebenarnya adalah orientasinya kepada tujuan organisasi. Kolaboratif itu membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kata kuncinya apa? Masing-masing kita ketika punya ego itu harus semakin dikurangi dalam konteks tim. Maka kesediaan bekerja sama. Kesediaan bekerja sama itu penting. Karena kinerja dan tata kerja termasuk yang paling luas itu adalah di fungsional, itu harus menghadirkan kerjasama. Tidak mungkin kerja tim kemudian yang namanya fungsional itu sebenarnya kan mendapatkan penugasan-penugasan dari manajemen untuk mencapai tujuan. Saya secara pribadi masih melihat sampai sekarang teman-teman yang fungsional karena belum diatur secara tegas tata kerja dan sistem kerja fungsional itu, kerjanya masih seperti pada saat struktural dulu. Pejabat eselon 4 atau pengawas sekarang itu masih seperti dulu konteksnya itu. Maka yang perlu disegerakan dalam konteks ini adalah membangun sistem kerja dan tata kerja untuk Kabupaten Kota Bandung Barat, sehingga antara manajemen di struktural dengan fungsional yang berbasis keahlian dan profesionalisme ini terbangun sebuah kolaborasi, kerjasama tim yang baik, sehingga tujuan organisasi dan gerak organisasi semakin cepat, tujuan organisasi akan semakin didapat. Kemudian kata kunci yang lain adalah sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kerjasama yang baik, kerja tim yang baik, pasti endingnya adalah akan menghasilkan tujuan dan capaian yang lebih baik. Kami membangun kerjasama yang sinergis, itu adalah kalimat informasi yang harus melekat di kita. Jadi di kita itu harus mampu mengurangi ego untuk kepentingan tim. Dalam konteks tim itu maka banyak panduan yang bisa kita pakai. Misalnya dalam konteks burung terbang, kenapa itu membentuk V? Membentuk V. Karena membentuk V itu pasti di paling depan itu ada pemimpin, di belakangnya mengikuti pemimpin. Kenapa membentuk V? Karena sudut terbang ketika membentuk V itu akan lebih kecil hambatan, menghadapi hambatan dibandingkan bentuk sejajar. Oleh karena itu ketika misalnya kita dalam tim, siapapun yang ditunjuk selaku ketua harus kita hargai sebagai ketua, walaupun dalam pandangan kita, mohon maaf, dia junior, dia belum tahu apa-apa, itu tidak boleh. Secara teknis ketika manajemen menentukan dia selaku ketua tim, maka anggota tim harus tunduk kepada tim. Pada saatnya ketika ketua tim agak lelah dan sebagainya, maka harus ada pergantian ketua tim, anggota untuk jadi ketua tim, sehingga keberlanjutan dalam kinerja maksimal itu akan selalu terjaga untuk menghasilkan kerja-kerja yang lebih baik. Barangkali itu Mbak dalam konteks adaptif. Silakan kita elaborasi lagi untuk dari teman-teman yang hadir di forum yang terhormat ini. Silakan. Oke. Masih ada pertanyaan atau ada ya? Oh, bentar.
Maaf Min, apa tindakan pada ASN yang ingin belajar tapi nggak pernah ada di tempat untuk bekerja, hanya absen pagi sore aja, tapi untuk mengisi TPP full. Ini masalah hati nurani kayaknya Pak ya. Masalah kejiwaan nih kayaknya. Izin belajar konteksnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, untuk mencapai profesionalitas dan indeks profesionalitas. Nah, ketika misalnya rekan-rekan kita yang dalam posisi ini, maka manajemen pimpinan SKPD secara berjenjang sesuai dengan peraturan disiplin PNS yang harus meng-hire, menarik dia untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Mohon maaf, jangan ada pembiaran, jangan ada pembiaran. Secara moral, maka teman-teman yang seperti ini yang kemudian harus kita bangunkan kembali untuk terapan ASN berakhlak. Karena dalam konteks berorientasi pelayanan sampai kolaboratif, perlu teman-teman yang pendidikannya semakin lanjut, semakin tinggi, semakin masa kerjanya semakin tinggi, berpendidikan dengan studi lanjut. Nah, dalam konteks itu saran saya, tindakan yang harus diambil apa? Terapkan disiplin PNS. Selesai. Karena semuanya ada, kode etiknya ada, kode perilaku ada, kemudian kewajiban ada, haknya ada. Dan dalam konteks itu ketika seseorang tidak mengerjakan, kemudian mengerjakan pekerjaannya, kemudian mengisi TPP penuh, itu kan bertentangan dengan core value-nya ASN berkaitan dengan bekerja jujur dan lain-lain. Sehingga apapun kondisinya menurut saya perlu dikomunikasikan secara baik agar masuk di dalam sistem untuk berkinerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan core value berakhlak. Barangkali itu, Mbak. Oke. Ya mungkin ini udah bisa menjawab dari pertanyaan atau ini bersifat keluhan kayak. Ya. Ya, terima kasih untuk Putri Kelurahan Raja yang juga sudah hadir di sini. Untuk admin juga sudah men-share untuk link absensi, teman-teman bisa mulai mengisi absensi untuk di seri ke-7. Dan dipastikan ini udah ada 7 sertifikat yang dikoleksi dari Jumpa ASN Kobar ini. Bapak sudah koleksi dari sertifikat itu juga, Pak? Saya narasumber kemarin kayaknya sudah dikasih. Oh iya, secara langsung ya Pak ya sebagai narasumber. Oke, mungkin di sini ada sedikit beberapa materi yang tidak terasa kita sudah sampai di setengah 10. Mungkin kita bisa ambil di poin. Kita melompat langsung saja ke Mbak. Ya? Ke apa yang harus kita lakukan. Oke. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai sebagai ASN ya. Di halaman agenda penguatan, Mas. Di belakang agenda penguatan. Ini secara alamiah kita ketika melakukan reformasi birokrasi kemudian harus diseimbangkan dengan kemauan daripada organisasi dan peran dari ASN, maka itu kan harus ada kolaborasi. Di halaman nomor 3 dari terakhir, nah ini ekspektasi slide 22. agenda penguatannya. Slide yang ke-22. Ya, agenda penguatan. Ya, ini dia. Tapi sebelum ke situ, Mbak, kita juga dituntut untuk mereform birokrasi. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena organisasi di tempat kerja ketika ada reformasi birokrasi akan punya efek terhadap individu ASN. Ketika misalnya begini, reformasi birokrasi dari sejumlah SKPD ada penggabungan, maka dia akan mengurangi struktur dan akan berefek kepada perluasan teman-teman kerja yang dari SKPD yang berbeda. Nah, ini penting saya sampaikan, maka ketika kita mampu menjiwai dan melaksanakan core value-nya berakhlak ini, dengan ada reformasi birokrasi seperti apapun, termasuk di dalamnya adalah organisasi, maka tidak ada efek. Karena apapun yang menjadi tugas kita, insya Allah kita itu adaptif, mampu
kolaboratif dan seterusnya. Semua berkaitan dengan amanah-amanah yang berkaitan dengan berakhlak itu, ketika menjadi bagian dari jiwa dan perilaku kita, maka tidak punya efek ketika ada reorganisasi atau reformasi birokrasi yang semakin kecil. Karena dalam reform birokrasi itu kita dituntut untuk satu, merubah pola pikir. Mindset itu memang harus dirubah. Kemudian di dalamnya ada berkaitan dengan kelembagaan, nanti ada reformasi birokrasi berkaitan dengan kemungkinan mengerucut organisasi yang ada lebih kecil dan sebagainya. Kemudian di tingkat kebijakan berupa regulasi dan peraturan perundangan, itu juga bagian yang harus direform. Minimal ada sinkronisasi dari peraturan-peraturan daerah guna melaksanakan kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Di luar itu ada akuntabilitas, dan dari teman-teman yang di APIP ini ada penguatan dari aparatur pemerintah, aparatur pengawasan instansi pemerintah, dan terakhir adalah berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi area-area perubahan di dalam reformasi birokrasi itu juga bagian dari bagaimana kita bersikap ketika nanti reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga kita misalnya ditempatkan di SKPD manapun dengan keahlian yang kita miliki, maka insya Allah kita akan tetap bertahan, tetap bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam konteks untuk agenda apa yang harus kita lakukan untuk agenda penguatan, maka ini PR-nya kita semua. Dari sisi kelembagaan, maka logo berakhlak dan tagar melayani bangsa dalam bentuk poster, konten media sosial, latar belakang virtual, termasuk hari ini mestinya ada logo-logo berakhlak. Logo-logo berakhlak. Mungkin pertemuan di depan itu harus diciptakan, karena ini agenda penguatannya itu harus selalu disonding kepada semua orang. Untuk jika perlu dan boleh, di telinga kita itu ditempelin pakai apa Mbak ini namanya? Yang capnya adalah logo berakhlak. Kemudian termasuk bahan-bahan paparan, ini kita sudah. Kemudian penyisipan informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa dalam setiap kegiatan. Di apel, di forum-forum rapat koordinasi, ada sosialisasi. Ini perlu disonding terus terkait dengan informasi berakhlak. Kemudian menjadi PR juga kita untuk melakukan penulisan panduan perilaku berakhlak dalam konten media sosial, poster, banner, dan lain-lain. Jadi yang saya sampaikan, misalnya ada 3 kotak tadi, ada kata kunci, kalimat afirmasi, kode perilaku, itu dipampang di berbagai tempat. Itu saya pikir juga untuk ketika orang itu akan terketuk nuraninya ketika melihat lebih dulu, ada pandangan kemudian akan turun ke hati. Kata cinta pertama begitu, dari pandangan mata turun ke hati. Kemudian pemutaran video panduan perilaku berakhlak di medsos, media elektronik, dan media lainnya. Nanti kemudian kita juga harus dengungkan ini. Berikutnya, pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN dalam bentuk bangga melayani bangsa. Ini berkaitan dengan award dan punishment. Dalam konteks undang-undang baru, maka dimungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan dalam bentuk penghargaan motivasi. Penghargaan motivasi itu bisa dalam bentuk finansial dan non-finansial. Oleh karena itu ini bisa dilakukan dan bisa digagas untuk ke depan teman-teman yang bekerja baik luar biasa dan secara faktual, secara kuantitatif
punya support terhadap kinerja organisasi, maka diberikan award yang baik. Tentu saja teman-teman yang kemudian ketinggalan tidak melaksanakan tugas, punishment juga harus dilaksanakan. Kemudian penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi. Kita semua di SKPD ini kan sebenarnya agen-agen reformasi birokrasi. Maka 8 area reformasi birokrasi itu harus kita jalankan secara baik, terutama yang berkaitan dengan area perubahan yang pertama, perubahan pola pikir. Ini persoalan berat, tapi harus dilakukan. Ketika pola pikir tidak berubah, maka yang lain-lain akan tidak memungkinkan untuk berubah. Perubahan pola pikir. Kemudian perlu juga dilakukan dengan metode-metode yang relevan lain, kreatif, inovatif, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Mungkin pada saatnya ada lomba yel-yel, jenggel, dan lain-lain, yang mandu nanti Mbak Kaisa, saya yang nonton gitu. Kemudian untuk keseragaman penggunaan logo berakhlak itu ada bisa diunduh di alamat yang tertera di tayangan. Itu untuk masing-masing SKPD bisa menciptakan gambar-gambar, logo dan sebagainya untuk kepentingan mengingatkan kita semua bahwa ASN berakhlak adalah menjadi bagian bagaimana menyukseskan Indonesia, menyukseskan masing-masing daerah sebagai perekat bangsa Indonesia. Barangkali itu Mbak yang perlu kita agendakan untuk penguatan-penguatan ke depan. Ini mungkin sedikit tadi menyinggung kata Bapak tadi, bisa misalnya juga diadakan lomba-lomba seperti itu tadi Pak ya. Ini mungkin nanti dari BKPSDM pada waktu lomba Korpri membuat video motivasi kerja per instansi itu juga boleh ini, sepertinya nih. Mantap nih. Jadi bersaing nih instansi mana yang paling kompak, instansi mana yang paling harmonis gitu kan Pak, disertai juga dengan yel-yelnya. Saya mendukung gitu. Tentunya dengan memberikan motivasi-motivasi seperti itu, kita akan bisa melihat mana nih instansi yang memang benar-benar solid dalam bekerja sama di situ. Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan dari semua teman-teman di Jumpa ASN Kobar Seri 7. Kita akan bertemu kembali di Jumpa ASN Seri 8 bulan depan ya. Ya, oke, bulan depan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan lebih fresh lagi yang akan kita bahas dan angkat, dan kemungkinan juga nanti akan ada door prize-nya. Jadi bagi para penanya nih, bagi para penanya-penanya yang aktif, nanti akan ada door prize atau ada kuis nanti yang bisa langsung diklaim ke BKPSDM. Pasti masih lebih makin menarik nih Pak, untuk dari event dari BKPSDM ini sendiri. Dan terima kasih untuk Pak Suyanto, pencerahan dan juga input yang diberikan bagi kami semua selaku ASN. Terima kasih. Sebelum berakhir Mbak Kaisa, saya ingin berpesan saja dalam konteks membangun moralitas. Ketika ada regulasi dan ada core value harus kita laksanakan, mari kita dukung dan kita support bersama, dan itu harus berangkat dari diri kita masing-masing. Ketika kita mampu untuk menerapkan ini secara pribadi, insya Allah akan bisa menularkan efek virus positif ini kepada teman-teman yang lain, sehingga ketika ASN seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat sudah mampu untuk melaksanakan ASN berakhlak, maka insya Allah semuanya akan mendapat kebaikan. Doa kami teman-teman tetap bekerja baik, tetap bekerja keras, tetap berinovasi, jangan lupa menyikapi keadaan, harus menguasai digital untuk pelayanan pemerintahan, dan terakhir secara fisik sehat, otak waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, kami akan pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus tetap semangat dan tetap waras sebagai ASN Kota Waringin Barat. Saya Keisha Abdi pamit undur diri beserta dengan Pak Suyanto. Sampai jumpa di seri ke-8 Jumpa ASN kita. Makasih semuanya, makasih. Tinggal tambah